Sudah 3 hari, Elena tidak bangun di ruang ICU. Ia tiba-tiba saja kolaps dan tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada Elena. Pertama, ia akan pergi selamanya. Kedua, ia akan bangun tetapi kemungkinan besar kondisinya tak akan sama seperti ketika ia masih sehat dulu. Ibunya menangis sepanjang malam memikirkan putri kecilnya yang malang. Bagaimana mungkin balita secerdas Elena bisa menderita meningitis? Ia tak sanggup memikirkan antara kehilangan putrinya atau melihat kondisi Elena yang kemungkinan besar akan mengalami kecacatan seumur hidup. Keesokan harinya, mukjizat terjadi. Elena yang telah 3 hari tak sadarkan diri itu akhirnya bangun dari koma. Ajaibnya, meski masih lemah, ia normal. Elena menjalani perawatan di ruang ICU selama seminggu dan di kamar biasa selama 2 minggu. Ayahnya pontang-panting mencari uang pinjaman untuk membayar biaya rumah sakit. Maklumlah, mereka hanyalah keluarga sederhana. Elena perlahan pulih dari sakitnya. Ia yang semula sangat lincah dan aktif, kini harus belajar berjalan lagi. Geraknya pun terbatas. Orang tuanya merasa lega karena melihat Elena tidak mengalami kecacatan dan bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Elena terlihat normal. Ya, hanya terlihat normal. Tak seorang pun tahu, Elena tak lagi sama. Elena tak lagi sendiri. Di bawah terik matahari, Elena dengan celana pendek dan kaos oblongnya asik bermain di selokan kecil di depan rumahnya. Hobinya memang bermain di luar dan mengamati binatang dan tumbuh-tumbuhan liar. Tak seorang pun mempedulikannya. Ia selalu bermain sendirian. Banyak anak-anak lain di sekitar lingkungan rumahnya, namun Elena tidak pernah berminat untuk bergabung. Ia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Baginya, berteman itu terlalu sulit dan merepotkan. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 9 tahun menganggap berteman adalah hal yang merepotkan? Ya, begitulah Elena. Pikirannya rumit dan kompleks untuk anak seusianya. Bukanlah hal yang mudah menghadapi seorang Elena kecil. Orang tuanya yang tidak paham menganggap itu hanyalah hal biasa. Seiring waktu, mereka lupa akan apa yang diderita anak itu semasa balitanya dan menganggap anak itu telah sembuh total. Hal kecil dan sepele dapat membuat Elena terusik dan gelisah. Ia peka akan nada, warna, dan bentuk. Jika lagu yang ia dengar tidak sesuai tempo, atau jika ia mendengar seseorang menyanyi dengan nada yang keluar dari jalurnya, ia akan merasa sangat gelisah. Ia sangat menyukai warna-warna yang mencolok dan beragam, seperti pada bunga dan binatang. Namun, tak ada seorang pun yang mengerti dirinya. Itulah sebabnya ia seringkali mengalami tantrum. Marah berjam-jam, gelisah, kesal, tapi tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan pada orang lain tentang apa yang ia rasakan. Orang tuanya yang tidak mengerti dengan apa yang dialami Elena menjadi kesal dan sering membanding-bandingkan Elena dengan kakak-kakaknya yang penurut dan pendiam. Elena seringkali dianggap anak yang menyebalkan dan memiliki emosi yang labil. Tak jarang ibunya menumpahkan kekesalan pada Elena dengan menghadiahinya pukulan. Dan seringkali mengeluh pada orang-orang tentang betapa menyebalkannya Elena kecil. Malangnya Elena kecil. Ia memang masih kecil. Tapi ia merasakan dan mendengar semua keluhan-keluhan terhadapnya itu. Lama-kelamaan, Elena kecil menjadi murung dan semakin jauh dari kehidupan sosial. Elena seringkali menyendiri di kamar. Imajinasinya sangat tinggi. Ia seringkali asik di dalam dunia khayalannya sendiri. Secara tidak sadar, ia sebetulnya memiliki satu kemampuan yang menakjubkan, namun sekaligus berbahaya.
Ia mulai mampu mengendalikan mimpi-mimpi dalam tidurnya. Entah itu mimpi yang indah penuh warna, surga yang ia buat sendiri, ataupun mimpi-mimpi yang menantang seperti melawan penjahat ataupun makhluk halus. Ia menikmatinya. Ketika usianya menginjak 11 tahun, kejadian aneh pun dimulai. Malam itu ia tidur larut. Ia ingin bermimpi terbang seperti biasanya. Ia berpikir mimpi terbang di sekitar kastil yang indah pastilah mengasyikkan. Ada yang aneh. Ia tidak pergi ke kastil, tetapi ia masih di kamarnya. Ketika ia bangun dari kasurnya, ia merasakan sensasi yang aneh. Ketika ia menoleh ke belakang, ia terkejut. Ia melihat dirinya tertidur. Hah? Bagaimana mungkin? Lalu ia berdiri dan melihat tubuhnya sendiri yang sedang tertidur pulas. Wah, menarik sekali, Pikirnya. Ia merasa tubuhnya begitu ringan. Ia bisa terbang seperti ketika ia sedang di alam mimpi. Lalu ia keluar dari kamarnya. Ia melihat semua orang telah tertidur, lalu terbang melesat menembus dinding dan pergi menikmati indahnya lampu-lampu di tengah kota. Setelah puas, ia kembali lagi ke rumahnya dan membaringkan dirinya lagi tepat di atas tubuhnya yang tertidur itu. Tiba-tiba saja pagi sudah tiba. Ia harus bangun dan bersiap untuk pergi ke sekolah, salah satu tempat yang ia tidak sukai. Tapi hari itu pikirannya sibuk dengan mimpi yang ia alami semalam. Apakah itu mimpi atau nyata? Entahlah, ia harus mencobanya sekali lagi malam ini. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Karena gelisah, ia sulit untuk tertidur. Namun akhirnya setelah beberapa jam kemudian, ia tertidur juga. Ia lagi-lagi melihat tubuhnya tertidur pulas. Merasa senang, lagi-lagi ia pergi keluyuran di luar dan kembali lagi setelah puas berterbangan di luar sana. Ia tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintainya. Hari ketiga, kembali, Elena meninggalkan raganya yang terbaring aman di kamarnya. Ketika ia kembali, betapa mengerikannya apa yang ia lihat di kamarnya. Seekor harimau jantan yang sangat besar sedang berada di atas kasurnya. Posisinya seperti sedang siaga dan siap untuk menyerang, tetapi bukan menyerang dirinya, melainkan sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menjuntai yang begitu menyeramkan. Elena takut bukan main. Apa yang harus ia lakukan? Mengapa ada seekor harimau besar dan sesosok makhluk halus di sana? Tapi, mengapa ia tidak terbangun? Ini mimpi, kan? Kedua makhluk itu melihat Elena. Anehnya, ekspresi harimau itu ketika menatapnya memberinya keberanian dan rasa aman, sedangkan hantu itu siap menyerangnya. Harimau itu menghalangi hantu itu untuk menyerang Elena. Elena berpikir, ini sungguh mimpi yang buruk. Aku harus kembali ke ragaku. Tapi, bagaimana jika ketika aku bangun mereka masih ada di sana? Atau, bagaimana jika aku tidak bisa bangun? Tidak, ini sungguh mimpi yang amat sangat buruk. Apapun itu, ia harus kembali. Ia mengambil kesempatan untuk kembali lagi ke tubuhnya ketika kedua makhluk itu sedang bertarung. Dan Elena pun terjaga. Tubuhnya basah kuyup bermandikan keringat. Ia ingin berpikir bahwa itu hanyalah mimpi saja. Mimpi terburuk yang pernah ia alami seumur hidupnya. Lalu ia pergi ke sekolah dengan setumpuk pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Ia tak mau menceritakan apa yang terjadi pada siapapun, karena ia tahu semua orang pasti akan berkomentar sama. Itu hanyalah mimpi buruk, tidak perlu dilebih-lebihkan. Malam itu ia tak mau tidur, ia takut. Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah. Namun karena tidak tidur semalaman, ia menjadi pucat, lemas, dan tidak fokus. Gurunya yang melihat kondisinya menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Orang tuanya tidak curiga dan mengira Elena mungkin hanya masuk angin saja.
Malam kedua, ia menolak untuk tidur lagi. Diam-diam, ia meminum habis secangkir kopi hitam pekat yang biasa ibunya buatkan untuk sang ayah. Ia bertekad untuk tidak tidur lagi. Meskipun telah menenggak habis segelas kopi hitam pekat, ia tetap saja mengantuk. Ia duduk di depan meja belajarnya. Segala upaya dilakukannya agar tidak tertidur, namun tetap saja ia tak kuasa menahan kantuk. Akhirnya Elena tertidur di atas meja belajarnya. Di dalam mimpi, harimau yang kemarin ia lihat datang menghampirinya. Namun sosok hantu yang menyeramkan itu sudah tidak ada lagi. Harimau itu duduk sekitar 3 meter darinya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, mereka berkomunikasi. Harimau itu membawanya ke kenangan 8 tahun lalu. Seorang ibu yang panik datang membawa anaknya yang sedang kejang-kejang karena demam tinggi ke sebuah kelenteng dekat rumah. Ibu itu bermaksud meminta pertolongan pada seorang pendeta kelenteng yang terkenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena ia tak punya uang, lagi pula suaminya sedang bekerja di luar kota, ia tak punya pilihan lain selain pergi ke kelenteng itu. Tentu saja pendeta kelenteng itu tak dapat menyembuhkan anak yang sedang dalam kondisi kritis itu. Ia segera menyuruh ibu itu pergi ke rumah sakit sebelum terlambat. Harimau yang semula tinggal di situ merasakan energi dari anak kecil yang sekarat itu. Ia akan menyantap energi itu. Ia mengikuti terus anak itu dan ibunya. Anak ini energinya sangat kuat dan lezat untuk sosok makhluk astral seperti harimau itu. Biasanya anak yang telah sekarat akan mati bila energinya dimakan oleh makhluk astral. Tetapi anak ini sangat kuat dan tangguh. Energinya pun sangat unik dan lezat. Ia akan sangat memukau saat tumbuh dewasa nanti. Lalu harimau itu memutuskan untuk tinggal bersama anak itu. Anak itu akan berbagi energi dengannya, dan sebagai gantinya, ia akan berbagi keahlian dan kekuatannya kepada anak itu. Harimau itu masuk ke mata kanan anak itu dan menancapkan cakarnya di sana. Itu adalah simbol ikatan yang tak bisa diputuskan sampai pada akhirnya anak itu meninggal dunia. Anak itu adalah Elena. Itulah sebabnya pada malam itu harimau itu muncul untuk melindungi raga Elena karena hantu itu ingin merebutnya dan hidup kembali. Kembali ke mimpi semula, harimau itu mendekati Elena dan membiarkan Elena menyentuh bulu halusnya yang bagai beludru. Terdengar dengkuran halus dari sang harimau. Meskipun mulanya ia hanya ingin memakan energi Elena kecil sampai habis, tetapi kini ia menjadi bagian dari hidup Elena sebagai penjaganya. Duanya merasakan ikatan kasih sayang. Kini Elena tidak lagi merasa takut. Elena menamainya Angkasa, karena ia suka sekali terbang ke angkasa di dalam mimpinya. Elena terbangun dari tidurnya, lalu ia berkata, Terima kasih, Angkasa.